Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatah alim nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dugi Singosari ado-ado nyampe kene jawab salame gak semangat. Tak baleni maneh. Tapi yang kedua sapa sing jawab salamku tak dongakno utange ndang lunas. Kaya padha wong Singosari ambek wong Bunul iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim nabda wa alaina tawakkal. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik, teman-teman seperjuangan yang sama-sama kita cintai, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, takmir dan ketua yayasan yang kami taati fatwaipun para alim, para ulama, para gus, para habaib yang sama-sama kita taati fatwanya. Akhir-akhir ini di bulan Maulid sungguh luar biasa. Tetapi yang miris akhir-akhir ini banyak masjid sudah nggak mau ngadakan Maulid Nabi. Banyak majelis dzikir nggak mau ngadakan Maulid Nabi. Alasan mereka hanya satu. Apa alasan mereka? Satu, Maulid Nabi dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Mereka hanya 5 kaidah. Lek sing mondok tahunan nggak ada kaidah ini. Kaidahnya apa? Apa yang tidak diajarkan Nabi bid'ah. Lah mek iki tok. Iku biasa mondoke nggak perlu tahunan. Tapi mondoke perlu buka namine channel Tabayatubu YouTubean. Sing delok YouTube biasane ngarani iku. Apa yang tidak diajarkan Nabi bid'ah. Maka yang mengundang lah ini Ustadz Ferry bid'ah. Sing diundang ya bid'ah. Lah dosane sing paling gede ya sing ceramah. Soro ngene iki lek maulidan diarani bid'ah. Kita kaji sejenak. Apakah betul maulidan itu bid'ah? Apakah betul segala sesuatu yang tidak diajarkan baginda Nabi itu bid'ah? Kita lihat, zaman dulu ada namanya sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niku lek adzan wae coba. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah ini masjid niki sapa pripun? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah niku lek Bilal bin Rabah nek mriki benten. Ndek kampung kula nggih ngoten ternyata. Bilal bin Rabah niku diajari Allahu akbar sampai la ilaha illallah, tetap sama. Tapi pas subuh-subuh musuhe tiyang tilem ditambahi ngeten Bu kali Bilal bin Rabah niku. Sholatu khairum minan naum. Lah lek di Arab niku naume pendek, as-sholai dawa. Lek mriki as-sholatu khairum minan naum. Naume sing dawa. Naum niku turu. Lek naume turu berarti apa? Lah, turune didhisikno ketimbang salate malah sepi. Niku lek ndek kampung kula ndek mriki kula yakin kebek jingklonge. Kebek jingklonge ya. Berarti apa? Ini ditambahi ambek Sayyidina Bilal bin Rabah tanpa konfirmasi kali Kanjeng Nabi. Pada saat itu Rasulullah datang. Loh kok ditambahi ngene? Tapi Rasulullah terdiam. Seharusnya kalau ini bid'ah tidak diajarkan Rasulullah, diceluk Bilal. Bilal, ente kan gak tak urui as-sholatu khairum gak ono. Apa kok tambah-tambahi? Ente bid'ah. Seharusnya begitu. Tapi Rasulullah terdiam. Ada lagi. Apakah cuma sekali? Tidak. Ada sahabat lain. Sahabat yang lain pada saat itu sholat jamaah. Ngeten iki Bu. Rasulullah dados imam. Kemudian jamaah sholat. Allahu akbar. Kemudian apa tahiyat? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah langsung berdiri. Sahabatku, tadi sapa ae sing mari takbiratul ihram maca kabira walhamdulillah. Rasulullah dulu tatkala salat sing diurui Kanjeng Nabi niku Allahumma ba'id baini.
masjid mriki Allahumma ba'id napa kabira? Lah niki gak diuri Kanjeng Nabi, Bu. Hati-hati niki bid'ah napa bid'ah? Lah niki ternyata kata Rasulullah, kalau ini memang bid'ah, Rasulullah ternyata jawabnya bukan gini, ente bid'ah, kon ente tak urui Allahumma ba'id, ngapain ente maca kabira? Ternyata nggak bilang begitu. Rasulullah jawabnya apa? Ana ata'ajjab, tatkala engkau membaca kabira, aku takjub. Yaftahu abwabas sama, langit niku dibuka, digrojok ni rahmatan jamaah model ngoten niku. Sehingga Abdullah bin Umar yugane Sayyidina Umar bilang, semenjak Rasulullah bilang begitu, aku tidak pernah meninggalkan sholat tanpa membaca kabiro, walaupun kabiro itu sifatnya sunnah. Loh, berarti napa? Tidak semua yang diajarkan Nabi, tidak semua yang tidak diajarkan Nabi kemudian dilakukan itu bid'ah. Lain jenengan pakai kaidah ini secara tidak langsung bid'ahkan para sahabat. Loh, itu kan takrir, Rasulullah masih ada, kemudian Rasulullah mengiyakan, berarti itu takrir. Ada lagi, Bu, contoh yang lain. Contoh yang lain, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, Bu, sholali. Ayo, Bu, Pak, dijawab nggih? Pada saat itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telat. Pada saat itu adzan sholat Jumat, kula tanglet, pada saat Rasulullah adzan sholat Jumat pisan napa pindho? Oh, pindho terus ini. Temriku wa a'lam. Loh, kana bu adzan wa a'lam. Mosok adzan wallahu a'lam ndak ada. Ternyata adanya pada zaman Rasulullah itu cuma sekali. Zamannya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah cuma sekali. Zamannya Sayyidina Umar cuma sekali. Zamannya Sayyidina Utsman pertama kali beliau memimpin cuma sekali, Bu. Tapi di tengah-tengah 2 kali. Lah kula tanglet, masjid mriki pisan napa pindho? Sakniki kula keparingi pilihan, adzan melok versine Rasulullah apa melok versine Sayyidina Utsman? Loh, dikongkon milih guyang-guyu. Melok versine pundi? Loh, temriku Sayyidina Muhammad. Lek jenengan melok versine Nabi Muhammad tidak mengikuti Sayyidina Utsman, seolah-olah berarti nyalahno Rasulullah dalam memilih mantu. Sebab Sayyidina Utsman itu memiliki gelar Dzun-Nuraini. Napa Dzun-Nuraini? 2 cahaya. Cahayanya Rasulullah itu nggih niku putrine. Satu putri dinikahi Sayyidina Utsman, kemudian wafat. Nikah lagi sama putri Rasulullah. Mosok wong sing model ngene iki ahli bid'ah. Kira-kira ahli bid'ah napa mboten Sayyidina Utsman? Ternyata nopo sebabnya kok adane ping pindho niku napa? Ternyata pada saat itu Sayyidina Utsman pada saat sholat Jumat, mari sholat Jumat ono ahli suk, penduduk dari pasar sanjang ini, loh iki Jumatane perai dah kok gak ono Jumatan? Loh gak, yo wis mari Jumatane. Loh ya apa, aku adanku gak denger ini. Kemudian apa kata Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman berijtihad bahwasanya adzannya 2 kali. Adzan pisan ge ngumumno sampai mireng wong penduduk pasar baru dugi. Berarti apa? Orangnya membuat kaidah, kemudian ahli fikih itu apa? Al hukmu yadullu ma'al illah. Hukum itu ditetapkan berdasarkan keadaan. Berarti keadaannya dulu harus adanya dua kali. Oleh karena itu boleh adzan pisan, boleh adzan 2 kali. Lah kalau memang kaidah apa yang tidak diajarkan Nabi ini bid'ah, bahaya, Bu. Awake dhewe iso bid'ahno Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi, bid'ahno para sahabat. Itu kan zaman sahabat. Oh, wonten Bu sik ngeyel, biasa wong ngeten iki sing gak gelem maulidan niku. Napa? Zaman tabi'in. Semerap Imam Ahmad bin Hambal. Semerap napa mboten?
pada saat itu ulama ribuan, diseleksi namung sekawan sing kepilih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Lah ini sak cerdas-cerdasnya ulama tiang sekawan ini. Imam Ahmad bin Hambal dalam sehari beliau itu sholat 300 rakaat. Loh, Nabi niku gak tahu ngurui. Sakniki siapa di antara kita yang berani membid'ahkan Imam Ahmad bin Hambal? Wonten apa mboten? Mboten. Maknanya apa? Tidak semua hal yang baik itu dicontohkan Rasulullah. Memang maulid ini tidak ada zaman Rasulullah, tapi kita tidak bertentangan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi, napa jenengan iku kok sregep poso ten dina Senin? Kena napa jenengan kok sregep? Kemudian Rasulullah jawab, kana yauma wulidtu wa bu'istu fihi. Dikarenakan aku lahir hari Senin dan aku diperintahkan mendapatkan wahyu ya dina Senin. Makanya Nabi memperingati hari kelahiran Nabi ya dina Senin dengan apa? Berpuasa. Berarti Nabi juga memperingati tanggal kelahirannya. Berarti boleh. Sehingga apa? Maulid itu hukumnya boleh. Maulid itu kenapa kok dibid'ahkan? Kita runut kembali. Maulid niku isine napa sih kira-kira? Yang pertama, silaturrahim. Kula tanglet, silaturahmi niku bid'ah napa mboten? Tanglet malih, Bu. Bu, dalem ngono lho, Bu. Bu. Sing kompak, Bu. Mak silaturahmi niku bid'ah napa mboten? Dalile napa? Wong saiki kan didik-didik dalil, Pak. Orang ngerti dalil iku apa tapi takok dalil. Napa? Man ahabba, sapa sing seneng. Tapi ahabba niku artine mboten sapa sing seneng, sapa sing seneng banget. Ayyubsata lahu rizquhu. Yubsata niku maknane napa? Lek rezekine sik ndek langit didukno. Lek rezekine sik ndek bumi ditokno. Lek rezekine sik adoh dicidekno. Lek rezekine sik titik dinapakno? Oh, tirose diakehi tirose Mas Ferry. Ojo, Bu. Rezeki akeh utang akeh ya padha ae. Nggih napa nggih? Lek rezekine sik titik maka barikhu, nedhi barokah. Lah kata-kata Rasulullah, sapa sing seneng rezekine model kaya kumeng, wayun sakfi athari, maksude umure dawa falyasil rahim. Maknane napa? Silaturahmi diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diancam kali kanjene, la yadkhulul jannata liman qati, tidak akan masuk surga barang siapa yang motong napa? Silaturahmi. Sapa sing basean ambek tanggane gak gelem nyopo, aku ya nyepuro Dik nang sampean, tapi ojo harap aku gelem ngicak Dik omahe sampean, iku gak nyepuro, Bu. Barang siapa yang memotong silaturahmi maka tidak diperbolehkan ojo mlebu surga, ngambune surga gak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Silah niku nempel. Rahim niku nggih rahim. Ya apa? Kita menempelkan yang satu rahim. Lho ngapunten awake dhewe mang silaturahmi tapi enggak sarahim. Lho kita itu satu rahim, Bu. Satu rahim lek dinurut kali Kanjeng Nabi Adam. Tapi ono di antara kita sing mempercayai kita itu keturunane kudu tutuk Nabi Adam, tapi keturunane tenyom. Napa tenyom, Bu? Monyet. Ono ngono iku biyen ndek pelajaran SD, keturunan monyet. Lek kita tidak, kita percayanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kula tangleti, silaturahmi niku poin pertama di dalam maulid bid'ah napa mboten? Sudah jelas niki. Yang kedua niku tolabul ilmi, wonten sing tausiah. Ganok wong mauliden mek silaturahmi, ganok sing tausiah, mboten maulid.
Napa yang kedua tausiah? Tausiah niku basa Arabe tolabul ilmi, golek ilmu. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, tatkala nggih model ngeten niki wonten sing tolabul ilmi. Malaikat yudaru keliling wa wadaa ajnihatihi, menaruh sayapnya alias mandek ngrojok nih rahmati pangeran ten kita semua ini yang tolabul ilmi. Jadi napa rahmati Allah ditele mriki bagi siapa saja yang mau tolabul ilmi. Lah ini luar biasa. Berarti tolabul ilmi itu boleh napa mboten? Berarti yang pertama silaturahmi, Bu. Yang kedua itu tolabul ilmi, Bu. Lalu yang ketiga apa? Luzumul maulid. Kelaziman maulid itu ada dua. Yang pertama ijtima'un nas, dadi lek dhewe yang pertama itu kumpul. Dadi lek dhewe iku gak diarani maulid, Bu, selawatan ae dhewe. Tapi lek kumpul itu maulid. Yang kedua bikasirit ta'am, yo ono berkate. Niki wonten berkate napa mboten? Wah, iki baru maulid. Ada Mas Heri ya? Ada. Lek gak ono berkate duduk mau. Lah berkat ini maknanya apa? Sodakoh. Ternyata sodakoh itu fadilahnya luar biasa. Yang pertama, kula bahas 3 mawon fadilah sedekah. As-sodaqatu tadfaul bala. Sodakoh niku menjauhkan kita dari bala. Balae wong dodol napa? Gak payu. Balae wong dodol sego napa? Ana wong sing sirik moro-moro mambu. Balae wong tak serabi napa? Infiraq, cerai. Balae ana wong anake dipondhokno gak kerasan. Tapi lek jenengan sregep sedekah, balak niku ical. Fadilah yang kedua. Fadilah yang kedua itu tatkala kita dicabut nyawa kita niku sakit betul, Bu. Tapi barokah sedekah diringankan sehingga tidak sakit. Barokah yang ketiga fadilah dari sedekah niku nopo? Sedekah niku kalau kita nanti mati itu tanah kita sing berhektar-hektar niku gak kanggo, Pak. Sing kanggo pinten? Namung 2 kali 1 meter. Itu pun tidak semua digawe miring ono anjang-anjangi. Itu pun gak semua ono liang lahat. Lah niku tatkala pentakziah sudah pergi 7 langkah kita baru eling koyok-koyok mangipi padahal temenan. Tapi barokahnya sedekah di dalam kubur ada 2 hal. Yang pertama napa? Kita tatkala ditanya oleh malaikat marrabbuka, napa jawabe? Robbi. Lho sing arek TK sing iso jawab. Kira-kira malaikat niku tanglet basa Arab napa basa Jawa? Bahasa Arab nggih. Di sini ada yang sudah persiapan belajar bahasa Arab. Loh, ya napa nggih lek ditakoni? Ternyata, Bu, yang jawab bukan mulut kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati kita semuanya akan dikunci. Yang jawab napa? Gini ku amalan kita diantaranya sedekah. Sing jawab sedekah awake dhewe jawabe napa? Rabbi Allah, Nabi Muhammad, Kitabi Al-Qur'an, Dinil Islam. Lu jawabe cetok. Tapi lek sing jawab sedekah mek titik gak iso jawab, Bu. Sehingga napa? Sedekah niku riwetnya itu di dalam kubur kita. Yang kedua apa? Ada cahaya yang paling terang di kuburan kita niku sedekah. Sehingga sedekah niku riwetnya sangat besar. Kemudian sedekah itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang kedua digandakan 700 kali lipat. Yang ketiga yudha'if mayyasha, bahasanya arek nom-nom, unlimited edition. Jadi apa? Ganjarane pun kathah. Tapi jenengan yakin napa mboten kira-kira sedekah niku tambah nggarai sugih napa nggarai tambah melarat? Kula baleni malih, sedekah niku nggarai sugih napa nggarai melarat?
Kula tanglet, kula contohno sing gampang-gampang ae wong bonul cek paham. Sumpama kula nggadah kolak kacang ijo sak panci. Kula tuang menjadi 10 mangkok. Kemudian yuga kula putra kula kengken sedekah nang tangga. Nak tolong kekno sedekah. Tadinya punya 10 mangkok, kula kekno sing 9. Kacang ijo kula kantun pinten? Kantun siji. Pertamanya punya 10 mangkok, barokah sedekah kari siji. Tambah melarat napa tambah sugih? Kula baleni, tambah melarat napa tambah sugih? Lho ya apa sih hitung-hitungane? Mang 10 mangkok disedekahno 9 kari siji, tambah sugih. Wis ngeten ae, dhuwit ae wis. Lek mangkok ora pati cetha wong ngene. Duit kula nggak ada 10 juta, tak sedekahno 9 juta. Titip Mas Ferry gawe makmurno masjid. Duit kula kari sak ju. Lah tadinya punya 10 juta tinggal 1 juta. Tambah sugih napa tambah melarat? Kaya gak lulus iki matematika iki. Sing ndek kene gak jawab, iya ya tambah melarat ya. Lah kira-kira sugih kapan? Sugihne niku ya napa? Omben lek mati ya Allah sedekah sugihne lek wis mati. Mben lek wis tuwek ya Allah sedekah fadilah ya wis lek tuwek. Lek awake gurung tuwek wis mati gak nikmati sedekah. Ternyata Allah dalam mengembalikan rezeki itu berlipat ganda. Contone lek ndek kampung kula mboten semerap lek tem mriki. Kacang ijo kula kayaken tangga kemudian dateng. Sik sama enteni. Kalau apa mangkoke dicuci, ambek mikir Bu. Dikirimi Gus Faiz kacang ijo, mbalekno kosongan ya sungkan. Ana gedang sak cengkeh, dikei sak cengkeh. Tangga sing kene duwe tempe, dikei tempe. Tangga kene sing duwe ayam, dikasih ayam. Tangga satunya punya empek-empek, dikasih empek-empek Bu. Nah, promosi masalahnya. Tadinya saya punya menu 1 Bu kacang hijau, barokah sedekah maka full menu kita. Maka sedekah itu Allah dalam mengembalikan gampangane 1001 Allah dalam mengembalikan. Loh, niki sedekah. Oleh karena itu yang pertama apa sih dalam maulid? Yang pertama silaturahmi. Niku bid'ah napa mboten? Yang kedua thalabul ilmi bid'ah napa mboten? Sedekah bid'ah napa mboten? Lek didadekno siji kok jenenge maulid kok iso bid'ah to nduk endi? Wis gampangane ngeten, timun bid'ah napa mboten? Bengkuang bid'ah napa mboten? Tempe bid'ah napa mboten? Didadekno siji ditambahi bumbu kacang jenenge bid'ah napa mboten? Lho ngono gak bid'ah lek rujak langsung nyambung. Kenek apa lek maulid kok bid'ah? Ini bagi orang-orang yang tidak cinta dengan Rasulullah, maka biarkanlah mereka mengatakan bid'ah. Pada dasarnya Rasulullah mengajarkan, para tabi'in mengajarkan, sahabat juga mengajarkan, mek carane gak podo. Mereka itu gak konsisten Bu. Mereka mengatakan lek maulid kumpul-kumpul bid'ah. Di Saudi ngapunten ada di sana pada bulan Ramadan taraweh, ada di akhir donga khotmil Quran. Saya tanya, doa khotmil Quran diajarkan napa mboten kali baginda Nabi di dalam sholat? Tidak pernah. Tapi mereka kok tidak mengatakan bid'ah. Lah barang maulid bid'ah. Lek gak seneng ya wis bro, dewe-dewe ae kan begitu. Oleh karena itu maulid itu hukumnya boleh. Suatu ketika maulid itu artinya itu adalah bahagia tatkala kelahirannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayatnya sampun diwacaaken kali Ustate. Nggih. Ya napa ayate pripun Ustaz? Kul bi fadlillah bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kalau kalian mendapatkan rahmati Allah falyafrahu, senengo. Kula tanglet sakniki rahmati Allah niku lek jenengan angsal seneng napa mboten? Seneng napa mboten?
kula tanglet rahmati Allah sing paling gede denenge kalian jenengan napa rahmati Allah kinten-kinten napa wonten sing saged kula angsal wahyu sawai payu nah niku rahmat kula sing paling gede coba wonten napa Mas Ferry rahmati Allah sing paling gede saya punya anak cewek dan sudah dilamar oleh sultan itu rahmat saya dari Allah paling besar ternyata tidak ora oleh mantu ora oleh sawah payu ora oleh anak keterima di tentara itu bukan rahmat Allah yang besar tapi apa rahmat yang paling besar maksudnya ayat niki adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat sing paling gede lahire Kanjeng Nabi ten donya niki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmat kanggo alamin kita semua ini oleh karena itu kalau Rasulullah lahir maka kita diperintahkan untuk senang niki modelnya nggih maulid ngeten niki suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngempal kali tiang-tiang ngeten niki pas ngempal kemudian apa ditanya oleh para menerangkan tentang hari kiamat Bu tentang kiamat ditanya kemudian ada orang Badui niku wong desa wong kampung biasanya omahe ndek gunung ngoten niku kemudian suila bertanya kepada Rasulullah di riwayat satu mengatakan ya Muhammad lo jambal iki padahal di Al-Qur'an itu gak tahu Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Muhammad tidak berkana ya Nabi ya Rasulullah Yasin Toha niku panggilannya Kanjeng Nabi tapi Badui niki ya Muhammad mata sa'ah kapan kiamat sama niku ceramah mulai mang kiamat kira-kira kiamat itu kapan dinone lho kok iso ngoten niki lho ya lah ternyata apa tidak dijawab oleh Kanjeng Nabi ditakoki malih ya Muhammad mata sah Kanjeng Nabi kapan niku dina kiamat sampai ping 3 kata muhaddis tapi muhaddis mengatakan memang pendapat yang pertama Rasulullah mboten mireng dipanggil yang kedua Rasulullah wong iki koyok kodo gak dijawab ternyata dijawab ma'adattalaha kamu nanya-nanya kiamat apa yang kamu persiapkan jawabet yang Badui niku ma'adattulaha bikasiri saum wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullahu wa rasuli jawabet yang Badui aku tidak mempersiapkan dengan banyak sedekah dia sedekah tapi ya mek titik wala salatin aku yo gak mempersiapkan dengan salat yang banyak berarti mek 5 waktu tok wala siyamin yo gak poso mek Ramadan tok walakinni uhibbullah wa rasuluh tapi persiapanku adalah cinta engkau dan Allah nopo jawab Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta engkau akan dikumpulkan kelak dengan engkau orang yang engkau cintai berarti lek dek mriki wau niate semata-mata maulid ingin menunjukkan cintanya kepada baginda Muhammad SAW maka nanti kita di akhirat dikumpulkan insya Allah di surganya kula tanglet surga Kanjeng Nabi niku VVIP nopo ekonomi kalau kita cinta Rasulullah maka dikumpulkan enggak masih gak VVIP ya VIP lah karena kita cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada di Amul Fil atau tahun gajah kenapa disebut tahun gajah karena sebelum Rasulullah lahir ada penduduk dari Yaman ingin menyerang Ka'bah Baitullah diterangkan dek kono nggawa gajah nggawa kuda orang-orang sing di pasar dijak menyerang Ka'bah diketerangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin napa dikatakan tatkala itu ada lapangan Pak faharonal fil maka gajah itu moro-moro mandek harona balik Bu lah tiang-tiang niki napa tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah lalu apa yang terjadi Allah mengutus burung ababil di paruhnya ada napa kerikil dari neraka semua orang mati gampang sehingga tahun itu disebut Amul Fil tahun gajah itu tanda-tanda pertama yang kedua tatkala Rasulullah lahir
ada api abadi yang disembah oleh Majusi. Tatkala Rasulullah lahir, api ini mati. Di samping Ka'bah ini banyak patung-patung, sisanya sudah dihancurkan oleh Nabi Yuna Ibrahim, baik awake dhewe. Tapi niki dihancurkan, tapi sik wonten patung-patung niki padha roboh barokah Kanjeng Nabi lahir. Kemudian apa? Ada cahaya yang begitu luar biasa, masuk ke rumah Siti Aminah. Dalam riwayat Siti Aminah niki melahirkan ngapunten, tidak melalui jalur yang biasanya ibu-ibu melahirkan. Kalau di kitab I'anatul Thalibin, ibu-ibu melahirkan itu dari farji, ngapunten, kemaluannya. Kemaluan ini biasanya dipakai kencing, tapi Nabi Muhammad tidak. Tahtas suri, ini sore udel. Ojo dipikir ya napa carane. Rasulullah tidak keluar dari jalan pada umumnya, tapi keluar dari tempat yang mulia, yaitu nisore udele Ibu Siti Aminah. Nah, ini sudah luar biasa. Yang membantu lahirannya bukan suster, Bu, tapi sinten? Gini tuh wanita-wanita yang diutus oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, bidadari, tiang-tiang sing suci. Sehingga Rasulullah tatkala lahir menjadi manusia yang luar biasa. Pamane Nabi Abu Lahab. Abu Lahab niki dikandani, Bu. Wonten budake. Budake niku kandha ten Kanjeng ten Abu Lahab. Abu Lahab ponakane sampeyan saiki wis lahir. Abu Lahab begitu seneng, Bu, senenge luar biasa. Lah senenge luar biasa niki ya napa apa yang dilakukan? Sehingga pada saat itu budak yang mengabarkan, budaya wong Arab niku lek ana sing ngabarno tentang kebaikan dikai hadiah, Pak. Dikai hadiah. Maka hadiah ini apa? Kamu kubebaskan. Lah niki lho, seneng ambek hari kelahiran Nabi, itulah disebut maulid. Sehingga maulid niku pertama kali sing lakoni kudu wong NU, Bu. Sinten? Abu Lahab. Abu Lahab niku seneng sampai dibebasno. Bahkan di salah satu kitab, tapi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi nama kitab ini menjelaskan tentang Abu Lahab itu setiap hari Senin nopo dia itu karena tidak mati dalam keadaan Islam, maka dia diberi minum di surga barokah dia pas lahir Kanjeng Nabi seneng. Nabi semakin besar, tatkala Rasulullah besar, Rasulullah alit ngoten niku dibeleh, Bu. Kemudian apa? Dicuci dengan air Zam-Zam, sehingga basyariatur Rasul, kemanusiaan Rasulullah ini yang sifat-sifat buruknya hilang, Bu. Lek awake dhewe kan sifate ya sik ngeten iki lho. Kadang lek sembayang ya khusyuk, tapi mulai ya rasan-rasan meneh. Maca Quran lek imane pajang dhuwur ya apik. Kadang mulai ya akeh WhatsApp timbang Qurane. Kadang sembahyang pun awake dhewe ngapunten Allahu Akbar mikir kontakku sepeda mio ku mang ndek endi ya. Ketemune ya pas sembahyang, Bu. Oh iki apa lho. Ibu-ibu pas blonjo isu-isu susu emang nandi iki digolek eling-eling. Ilinge pas sholat duha, ya Allah mang tak gawe bayar kodong nyicil. Ilinge pas sembahyang. Maka kalau itu model-model kita, tapi Rasulullah sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah tatkala nikah, wong kan sing gak seneng Rasulullah mengatakan, oh Rasulullah niku rabi ambek janda sing ayu sing soge. Sehingga apa? Sing biayai Bunda Khadijah. Salah, Bu. Ternyata Rasulullah tatkala mengkhitbah Bunda Khadijah pinten mahari? 100 unta, Bu. 100 unta itu kalau 1 unta 70 juta pinten, Bu? 7 miliar, Bu. Kata kula tanglet Ustaz jenengan singen mahare pinten? Guyu sungkan iki, Bu, kate ngomong. Mas Ferry berapa? 50. Ini model kayak kita. Saya ini cuma 88 real. Didik maneh, Bu.
gak sampai 200.000. Bojoku sik gak ngerti Bu, sik cilik gelem ae ngono. Wong bojoku tas lulus pondok, sampean njaluk mahar piro? Sak kersa. Ya apa lek 88 real? Nggih manut. Gak ngerti real niku lek dikrusno 3.500. 88 ping 3.500 lek gak salah 180.000. Nggih lho iki lho enak rabi lek ngrabi santri sik cilik ngene iki enak gak ngerti apa-apa gak ngerti duit. Lah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maharnya 7 miliar. Sak mbunul iki ayo lek ana sing mahare 7 miliar tak tekani tak sowan kula. Wonten apa mboten? Gedene sing dodol sate mriku mahare ya gak segede iki. Ini maknanya Rasulullah ya wong sugih, saudagar kaya. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung baginda Muhammad kemudian singkat ceritanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di akhir Ramadan sebelum beliau meninggal. Ramadan itu Rasulullah biasanya iktikaf 10 hari. Tapi Ramadan kali ini Rasulullah iktikafnya 20 hari. Nah ini ciri-ciri pertama. Tanda yang kedua tatkala haji wada, haji perpisahan. Rasulullah itu berdiri khutbah ten pundi ten Arafah. Di Jabal Rahmah beliau berkhutbah. Beliau bilang begini, seolah-olah beliau melihat di sana. Aku melihat di sana ada khut niku napa? Telaga. Barang siapa yang minum sekali di sana maka dia nggak pernah haus. Lho lek model ngeten iki nggih ngelak. Lah niki ana wedang sing gawe wedang cek ndang oleh rezeki kula coba riyen. Lah cek gak ngelak ini. Alhamdulillah. Lah Rasulullah ini melihat hud sapa ae sing ngombe nek kono nggak akan haus. Lah ngene iki wau ngombe ya sik ngelak ya ngombe maneh. Ya. Alhamdulillah seger ya. Lah pada saat itu apa dikatakan? Nanti yang akan kumpul di situ ikhwani kata Rasulullah. Siapa ikhwani? Anahnu ya Rasulullah, apakah kita ya Rasulullah? Sahabat kemudian bertanya kepada, la antum ashabi. Ndak, kudu ambek sampean kabeh. Sampean niku sahabatku. Sing ngombe niku ikhwani. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang tidak kenal aku tapi dia iman dan cinta kepadaku. Loh, lek dipikir-pikir niku sinten? Awake dhewe gak kenal ambek Kanjeng Nabi, tapi awake dhewe iman dan cinta kali Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe sing dirasani oleh Kanjeng Nabi niku wau. Nggih niku napa? Ngombe ten telaga Kausar. Nah, pada saat itu Rasulullah kemudian apa? Rasulullah berkorban. Idul Adha niku biasanya korbane Rasulullah niku kalih 2 ekor kambing. Yang pertama niatnya hadza li Muhammad wa ahli. Ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad, aku dewe kalih keluargaku. Ini boleh sak keluarga siji. Yang kedua hadza li ummati Muhammad. Iki untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya mek kalih, Bu. Tapi Rasulullah pada saat itu korbannya berapa? 100 unta, Bu. 100 unta kadek Rasulullah dibeleh dewe. Beleh unta niku nggih pegel, Bu. Beleh sapi pegel napa malih unta. Tapi Rasulullah 100 niku dibeleh namung pinten? 63. Ternyata ini tanda yang diberikan oleh Rasulullah bahwasanya umur baginda Nabi namung 63. Rasulullah seolah-olah tidak ingin melewati 1 tahun pun tanpa berkorban. Loh, korban itu penting. Sehingga kalau ibu-ibu diminta Bapak Takmir, Mas Ferry salah satunya, monggo sing korban, kula sampun kapan? Nggih pas alit singen dikorbanno bapakku. Loh, Kanjeng Nabi ku ben taun. Halo. Ayo korban. Masih tah ben taun 5, gak masalah, luwe apik korban. Lah lek gak iso latihan korban. Pripun latihan korban? Urunan. Arek-arek TBK ayo ben dinoe urunan 1000. Sehingga nanti pas
kumpul pada Idul Adha, oh tutuk anak-anak TPG iso kurban 5, iki gak diarani kurban tapi latihan kurban. Kaya arek cilik gorong balik gak diarani poso tapi latihan poso. Tapi lek wis gede ya ojo latihan rek, ya kurban. Maka apa? Nabung mulai sekarang, karena baginda Nabi tidak pernah melewatkan kurbannya walaupun 1 tahun. Singkat cerita, Rasulullah pulang ke Madinah. Apa yang terjadi? Rasulullah ziaratul makam syuhada, Rasulullah ziarah ke makam para syuhada. Ada perang Badar niku dikunjungi. Terakhir beliau itu mengunjungi perang apa? Yaitu di Jannatul Baqi. Jannah itu surga, Baqi itu tempat makam sing di sampingi Masjid Nabawi. Lek sing nate umroh atau haji insyaallah pun nate ziarah mereka. Rasulullah ziarah. Ini dalil bahwasanya ziarah kubur itu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Ya Rasulullah ngelakoni, nggih sunnah. Lah kemudian apa? Rasulullah panas, kering Rasulullah. Pada saat itu dibopong pulang. Sayyidatuna Fatimah, bah kenging nopo? Aku rodok gak enak awak. Kemudian apa? Rasulullah ditaruh di kamar. Pada saat itu ada satu orang datang. Assalamualaikum. Dijawab apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngapunten, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Ngapunten, abah kula tasik sakit, mboten saged ditemoni. Lalu apa ya sudah. Kemudian apa? Sayyidah Fatimah ditanya oleh Rasulullah, siapa Fatimah? Ada orang bah, saya nggak kenal, tapi dia ingin ketemu dengan jenengan. Tadi sudah saya suruh pulang besok biar kesini karena jenengan sakit. Apa kata Kanjeng Nabi? Iya, tadi dia sudah masuk. Loh, pripun kok bisa masuk? Kamarnya saya kunci. Iya, dia sudah masuk. Berarti dia bukan manusia, bah? Iya, dia adalah malaikat. Ngreweli Bu Sayyidah Fatimah. Kalau ini malaikat ada tanda-tanda apa? Biasanya kalau malaikat Jibril, Rasulullah itu tersenyum biasa, nggak pernah assalamualaikum. Tapi ini kok sampai diketok pintu, ternyata yang datang itu namanya malaikatul maut. Malaikatul maut ini nggak berani Bu datang ketemu Rasulullah, dikancani malaikat Jibril. Sungkan Bu menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kabarin apa? Kabarin namung ngeten, Kanjeng Nabi ngapunten, ada 2 kabar yang ingin saya sampaikan. Kanjeng Nabi, jenengan purun dipundhut nyawane jenengan sakniki nopo 1000 tahun lagi. Kalau sekarang Allah pengen ketemu 1000 tahun lagi juga boleh. Apa kata baginda Nabi? Aku terserah Allah, hari ini aku dipundhut juga boleh. Siap ya Allah. Yang kedua baginda Nabi, ini dicabut nyawa itu sangat sakit baginda Nabi. Kamu boleh menggunakan fasilitas dari Allah, boleh tidak? Berarti lek menggunakan fasilitas, lek dicabut mboten lara Bu. Saya nggak mau menggunakan fasilitas. Karena apa? Biar aku tahu rasanya bagaimana dicabut nyawaku. Karena umatku pasti merasakan. Iya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, kalau aku dipanggil sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disiapkan untukku? Tenang ya Rasulullah, surga sudah dipersiapkan untukmu. Seluruh bidadari sudah ada di surga menunggumu. Lah lek model ngeten iki lek awake dhewe disiapno metel, oh siap ya Allah, lak budal ngoten ya. Siap budal sakniki. Wong dinteni ndek surga, Bu. Dinteni bidadari. Wis gak eling bojo, anak bojo gak eling, Bu. Bapak-bapak, siap budal. Wonten sing siap, Pak? Oh, wonten sing siap nih. Ternyata apa? Rasulullah, bukan itu yang kupermasalahkan. Bagaimana umatku, sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan, iya ya Allah, ya Rasulullah, ternyata ada spesial. Umat seluruh dunia ini haram masuk surga kejaba umat jenengan riyen. Lah ini hebatnya awake dhewe, lahir ndek terakhir tapi masuk surga dhisik. Nabi Adam
kudu umate Kanjeng Nabi mlebune surga awake dhisik tenang ae masih modele koyo ngene iki ndisiki mlebu surga timbang Nabi Ibrahim loh keren ya lah ini karena apa barokah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah pada saat itu oh iya dua malaikat ini kembali pada saat itu Rasulullah semakin panas dan semakin panas. Bahkan Sayyidah Fatimah itu berkata, ya Bapak jenengan kok tambah loro. Iya nak, mari ini awakku wis gak loro maneh. Tambah nangis Bu Sayyidah Fatimah. Kemudian para sahabat kumpul, bahkan Rasulullah niku ngapunten lek dikompres banyu wis adem niku langsung garing saking panasnya. Sakitnya baginda Nabi itu lek dikeaken tiang umum kados kita semua nggak kuat Bu. Lah ini Rasulullah kuat. Kemudian apa? Sayyidah Fatimah itu sedih, nangis, wis kroso lek abahe badhe dipundhut Bu. Kroso Sayyidah Fatimah. Kemudian dipanggil Sayyidah Fatimah, "Nak, sini nak." Kemudian datang dibisiki, "Tenang. Mari ini aku memang akan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu adalah manusia yang pertama kali menyusulku." Loh. Mari dikandani ngoten niku, senyum Bu. Senyum, ya sedih. Lah para istri-istri Rasulullah, para sahabat tanya istrinya, "Awakmu dibisiki apa ambek abahmu? Mang awakmu nangis-nangis, kok saiki ngguyu?" Enggak apa-apa. Loh, Sayyidah Fatimah tetap bilang enggak apa-apa. Kemudian apa? Pada saat itu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu Rasulullah sudah tidak bisa ke masjid lagi. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar dikasih komando untuk melanjutkan cek ngimami sholat. Lah ini tanda ternyata Sayyidina Abu Bakar yang memegang tongkat estafet kepemimpinan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Umar niki sing menjadi khalifah. Kanjeng Nabi namung ngeten, "Tafadhol. Ya, awakmu sholat imamono." Kanjeng Nabi mboten kuat jamaah. Tapi hari itu dipaksakan Rasulullah untuk hadir di masjid. Semua kumpul Bu, semua sahabat kumpul. Tapi kabeh sahabat niku wis krasa Kanjeng Nabi badhe dipundhut. Semua dingkluk tertunduk. Tapi Rasulullah khutbahnya yang terakhir apa beliau berkata? "Wahai sahabatku, kalau aku pernah interaksi dengan engkau, kalau aku punya utang, maka siapa yang belum kubayar maka ngacung, maka hari ini akan kubayar." Ada salah satu sahabat, "Alaika talata darohim." Kamu memiliki utang kepadaku 3 dirham. Lah ini menunjukkan lek dulur ya dulur, tapi lek utang ya kudunya nyaur. Ono lek dulur dhewe sakmono ditagih, iki keliru. Kanjeng Nabi sahabat wis CS ditagih Rasulullah. Kemudian wonten sahabat lek sakniki munggo asistene Kanjeng Nabi, namine sahabat Fadl. "Ya Fadl idfa." Bayaran Fadl, dibayar. Kemudian Rasulullah yang kedua, "Siapa yang pernah syatamtu fihi?" Sapa sing pernah tak pisui lek bahasae wong Malang. Tapi mboten dipisui model ngoten niku, Pak. Sapa sing tahu tak hinakan? "Hadza irdi Muhammad." Iki kehormatan Muhammad, kau hinakan aku sekarang. Para sahabat ndingkluk nangis, mboten wantun ningali Kanjeng Nabi saking sayange. "Ya Rasulullah, jenengan niku panutan kula, jenengan niku tiyang sae, mboten mungkin kula tersinggung. Kula sak remen-remene tiyang ten jenengan." Wis ndingkluk. Tapi terakhir, "Siapa saja yang pernah kupukul, kucambuk, baik aku sengaja maupun tidak." Maka pada saat itu ada salah satu sahabat ngadeg, "Ya Rasulullah, jenengan pas munggah kuda pecute jenengan ngeneki kula." Langsung Sayyidina Umar ngadeg, "Atasane kon ngono jate males Kanjeng Nabi. Aku tempilingen kon kadek ngoteng Kanjeng Nabi tak logop kon." Wah ngoten ketika Sayyidina Umar. Yo gak ngomong logo Pak, tak tambahi dhewe Pak. Pada saat itu apa yang terjadi? Kata Kanjeng Nabi, "Tenang Umar, ini adalah urusanku dengan dia." "Ya Rasulullah, aku ingin mencambukmu." "Iya, enggak apa-apa." "Fadl, ambilkan cambuk di rumahku." Minta cambuk di rumah. Ketemu Sayyidah Fatimah. "Ada apa Fadl?"
iya ini abahmu minta pencut buat apa? Ada satu sahabat ingin mencambuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dulu tidak sengaja nyambuk badane sahabat itu. Apa kata Sayyidah Fatimah? Aku iki ahli warise, maka aku gak ridho oleh abahku dipecut. Aku ae sing kon mecut. Fatimah, kamu pulang. Kamu di rumah saja. Nggih, Bah, gak wani. Kuwape tambah nangis, Pak. Atasane model ngono kok Rasulullah minta kate balas dendam. Semua nangis, ya Allah, sopo arek iki? Tak lukup kon lek gano Kanjeng Nabi. Wis kabeh gedem-gedem, Pak. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah ngerunduk rukuk, aku siap engkau cambuk. Tidak cukup sampai situ. Sahabat niki sanjang nopo? Ya Rasulullah, dulu engkau cambukmu mengenai diriku, aku pas gak klamben Kanjeng Nabi. Ya Allah, Rasulullah niku wonge pemalu, Pak. Di depan Ka'bah, ngeten iki, lho ngeten iki, isin ditutup. Lah niki sahabate njaluk buka baju. Langsung dicopot bajune oleh Kanjeng Nabi, meringkluk siap dicambuk. Sahabat yang lain dingklu, Pak, nangis mboten kuat apa-apa, tapi gedem-gedem ambek sing sahabat situk niku. Namine sinten? Sayyidina Ukasyah. Wes ngamuk, Pak. Lalu apa yang terjadi? Siap dicambuk. Sayyidina Ukasyah ternyata apa? Merangkul dari belakang. Ya Rasulullah, ngapunten. Mbek nangis ngrogoh. Kula gak mungkin nyambuk jenengan. Kula ngapunten kodo kalian jenengan. Aku ini mencintai dirimu lebih daripada diriku sendiri. Aku sengaja ya Rasulullah, aku ingin kau buka baju kulitku dengan kulitmu biar bersentuhan ya Rasulullah. Karena kenapa? Mustahil kalau kulitku ini sudah bersentuhan dengan kulitmu, neraka tidak mungkin, api neraka tidak mungkin menjilat apinya. Sehingga pada hari itu Rasulullah bilang, inilah ahli surga. Semua sahabat pertama mangkel, kemudian dirangkul. Lah inilah Rasulullah di akhir hayatnya sempat minta maaf, Pak. Kemudian apa yang terjadi? Hari Ahad wis gak kuat. Hari Senin telah tiba. Apa yang terjadi? Malaikatul maut berserta malaikat yang lain datang. Tanda-tandane wong badhe pecah niku biasanya ningali ngeten, Bu. Ningali ngeten itu apa? Melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat. Gini gerombolan para malaikat yang datang cuma satu, yaitu malaikatul maut. Tatkala datang pada saat itu di depan rumah Rasulullah, seluruh malaikat sudah antri menyambut ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Tapi apa yang terjadi? Tatkala dicabut karena Rasulullah tidak mau menggunakan fasilitasnya, dicabut, Bu. Rasulullah kelaran, Bu. Syekh Jibril, bentar. Aku ingin bertanya kepadamu. Apakah seluruh umatku ini kalau dicabut nyawanya sakit model begini? Nggih Rasulullah. Semua akan merasakan. Sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan. Umatku gak akan kuat. Umatku mboten kuat. Sampaikan ten Allah Subhanahu wa taala biar aku yang mewakili. Loh, Kanjeng Nabi niku cinta betul kali kita semua. Kanjeng Nabi cinta betul sama kita semua. Lalu apa yang terjadi? Disampaikan ke Allah, kata malaikat Jibril, mboten angsal ya Rasulullah. Seluruh umat jenengan model awake dhewe wajib merasakan sakitnya sakaratul maut. Riwayat yang pertama, sakite loro yok napa? Lek ono pancing ditaruh di tempat yang sama, det iki dicoba lek sampean mulih engko. Pancinge bojo sampean delek kene ditarik kira-kira loro napa mboten? Riwayat yang kedua, as-saif, ada pedang ditaruh di tempat yang sama. Sret ping tong bolo. Diibaratkan kali ulama-ulama Jawa, lek ono kebo, jerone kapuk. Kemudian kapuk itu diiseni godhonge salak, ditarik kira-kira kapuke katut napa mboten? Katut, Bu. Orang saya pernah mengunjungi orang gagal ginjal. Gagal ginjal niku mek obahe titik. Niku kaya iwak lele ditutuk mobat mabit kelaran. Tapi nyawa kita tatkala dicabut, gini ku wau dicabut
seluruh organ tubuh ini koyok-koyok bergerak semua sehingga kita pasti kesakitan. Tapi Rasulullah dawuh, umatku mboten kiat ya Allah, kula mawon sing merasakan. Lho badhe pecah wis di kayak fasilitas gak digawe. Wis kayak surga gak mikir iku Kanjeng Nabi, tapi yang dipikir ummati, ummati, ummati. Lah saya ini tiang, Bu. Oleh karena itu Rasulullah adalah makhluk yang paling mencintai umatnya. Bahkan nanti di padang mahsyar seluruh orang itu bingung, tapi yang paling bingung satu orang di dunia ini, siapa itu? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Golei ummate, digolei ummate. Ummate iku tanda-tandane fi wujuhim fi asari sujud. Di antarane ummate Kanjeng Nabi ono asare sujud, bekase sujud. Bekase sujud iku ora kok gosong kene ini, Pak. Lah kula ngerti ustaz niki ahli ibadah, baduke nggih biasa. Berarti sing gosong niku karpete njaluk diganti masjide nggih. Berarti karpete atos. Lek niki wah lembut iki, insyaallah baduke gak ana gosong. Di antaranya napa? Kakean sujud. Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga sholawat dening Kanjeng Nabi. Sholawat niku Bu, munggo niki kula Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka tidak ada jeda satu malaikat melaporkan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Muhammad Faiz dek bonul jam pinten niki? Jam 09.15 maka sudah terekam di hatinya Kanjeng Nabi. Maka nanti siap-siap Faiz niki oleh syafaat. Maka nek wong gelem maulid ya siap-siap oleh syafaat. Maka pada saat itu ada orang gondelan ambek jubahe Kanjeng. Ya Rasulullah, anak ummatika, kula niki umatin jenengan, isfi'ni. Tapi Rasulullah didelok sih koyok raine ya jarang sembahyang. Koyok raine ya jarang ngaji. Koyok raine sholawatan ya jarang, ya pisan pindho. Model-model kayak awake loh ngaku. Maka pada saat itu kate dikei syafaat. Nyalaika Jibril pun diparingi syafaat. Napa? Innahu aduwwur Ramadan. Sungguhnya wong iki wis males ngaji, wis males sujud, wis males Ramadan mokelan meneh. Lho ngoten lho. Maka sholawat pada saat itu dibutuhkan karena kita ingin mendapatkan syafaat. Maka pada saat itu tatkala dicabut, pada saat itu seluruh dunia itu sedih bagaimana ruh yang terbaik di dunia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ruhnya disambut dari rumahnya Rasulullah sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah dimandikan. Setelah dimandikan apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah bertanya kepada para sahabat yang lain, sahabatku, awakmu mangpas makamno abahku kok tega, kok mentolo? Apa jawabannya para sahabat? Sayyidah Fatimah, seandainya kula niki mboten dilinglungno, kula gak mungkin saged makan Kanjeng Nabi. Kula mboten kuat. Maka dililingno para sahabat, roh-roh wis ditumpuki tanah. Subhanallah. Maka Rasulullah ini adalah orang yang paling luar biasa. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan yang namanya syafaat, dengan dua caranya. Yang pertama tatbiqus syariah, yaitu kita jalankan syariat apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua sholawatan. Sholawat niki kula anggap amalan yang paling keren. Lho kok iso paling keren? Sebab Allah ngelakoni, malaikat ngelakoni, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah salawat denengane wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing ngaku-ngaku iman, sholawatlah kalian dening Kanjeng Nabi. Maka sholawat ini adalah yang paling keren. Kula sanjang malih amalan yang tidak mungkin tertolak. Lek salat iso ditolak, tapi sholawat mboten. Barokai sholawat niku napa? Di antaranya kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat niku modele napa? Salate awake dhewe, ngajine awake dhewe sing gak sepira iku mang lek ditimbang ambek dosane dhewe, seandainya dosae dhewe niku numpuk, tapi oleh jenenge syafaat fa insyaallah mlebu surga tanpa hisab. Lang kabar sing paling luar biasa, syafaat itu hanya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kula tutup
tausiah niki kali cerita sekedap biar jenengan istiqomah dalam sholawatan. Ya napa suatu ketika di zaman Sultan Murad itu pada saat itu beliau sultan yang terakhir pada khilafah Turki Utsmani. Wonten wong duwe utang wake Bu, utangnya pinten? Khamsumi'ah darahim, yaitu 500 dirham. 1 dirham atau 1 dinar itu setara dengan 4,5 gram emas. Berarti 500 itu berapa? Kalau dikuruskan kurang lebih 2 miliar. 2 miliar kathah napa mboten? Kathah. Suatu ketika duwe utangnya ndek kono ndek kene lek dikalkulasi 2 miliar. Kemudian utang nang silih sijine wong, aku utang ngono po. Saulan tak bayar. Piro? 500 dinar atau 2 miliar. Disili dibalekno kabeh. Kemudian 1 bulan kemudian ditagih. Saman lak ndek utang aku ah. Iya ndek utang aku. Jarine saulan saman bayar, tapi aku gak duwe dhuwit. Munggo anduk iku diperes gak ono banyune Bu. Wis gak duwe dhuwit blas. Tapi apa yang terjadi? Wis aku nggak mau tahu. Pokoknya saman bayar. Lek saman gak gelem bacar, ayo tak gawa nang pengadilan. Namine qadhi. Wis gak apa-apa daripada aku dihisab ambek Allah digepuki, aku auto di penjara. Betul dibawa ke qadhi. Apa yang terjadi? Betul jenengan duwe utang? Nggih. Saman janji saulan? Nggih. Lapo saman gak bayar? Kula mboten duwe-duwe. Jawabnya ngoten. Ya wis, lek ngono saman di penjara. Mboten napa. Lah iki wong utang tapi tanggung jawab. Tapi gak iso nyaur. Tapi kula izin, ngapunten, bengi niki kula tak wangsul dhisik tak ngondo bojo kula. Sebab bojo kula lek mboten kula kandhani, mungkin goleki kula. Biarlah istri saya nyari makan sendiri, biar gak mengandalkan saya. Lalu apa yang terjadi? Gak bisa. Nanti kamu kabur. Lho lek kabur wis winginane aku mari sampean utangi, aku gak muncul. Saya tanggung jawab. Enggak bisa. Wis ngeten ae wis. Kula menilai sampai gak balik Pak, kula siap gak diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi. Maknane siap lek mati gak oleh syafaat. Ya wis, kon mulih meneh kudu balik. Oke. Balik ngetok nang omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tutun ndi sampai bengi, Dek, aku asline iku diutang akeh. Lah terus ya, aku iki di penjara. Lah terus kok iso mulih sampean lek di penjara? Iya, ku gadaikan status umatanku, umatnya Nabi Muhammad ku gadaikan sehingga wong kumang percaya. Lek aku meneh gak balik, aku gak diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi. Lah niki lho, respon bojone iki nggih sae, Bu. Wis bojone jujur, lah kare sampean utangi gaya apa sih ya? Utang kok akeh men. Jangan-jangan sampean rabi loro. Lah iku lek wong saiki. Tapi sing tiyang niki mboten. Tiang siang niki mboten saja ngoten. Ya wis ya, ngene ae. Lek sampean iso dipercaya qadhi gara-gara umat Kanjeng Nabi, ayo utangi dhewe digadekno nang Allah Subhanahu wa taala. Ya apa Dik carane? Ngene ayo sembayang Isya, salat sunnah, ngelar sajadah, ayo sholawatan dening Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Mari ngoten terus sampai keturun. Pasti lembuk mimpi Rasulullah datang. Kalau ada di antara kita mimpi Rasulullah itu mimpi yakdotan, tidak mungkin setan iso mengimtisalkan Rasulullah. Karena itu apa? Betul-betul ngipi Pak. Karena Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah datang, wahai anakku, ada di sini namanya wali. Wali niku nggih Sultan Murad niku wau. Sampaikan ke Sultan Murad besok, yang pertama salamku kepada dia. Yang kedua bahwasanya dia itu senantiasa sholawat istiqomah 1000. Winginane ragu wis 1000 apa hurung, sampaikan wis 1000 sholawate tak tompo mulai biyen. Yang ketiga utangmu njaluk dibayari dheke. Oh perintah Kanjeng Nabi Bu. Kemudian paginya dia bangun gak ke qadhi dulu tapi ke Sultan Murad. Sultan ditemoni ambek penjagane. Wonten sing badhe ketemu. Iya, ada apa? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya jenengan dapat salam dari Kanjeng Nabi. Sultan Murad pengen itu. Modele koyok ngene iso nyampekno salam Kanjeng Nabi. Temenan tah ngoten Bu. Modele nggih koyok awake dhewe sing duwe utang akeh ngene iki lho Bu ya. Utangi kathah napa mboten? Woh, kathah. Mari corona Pak dipecat bojoku malah utangnya ya numpuk. Lah iki kesempatan Bu.
Ini wonten ijazah khusus gawe bayar utang. Purun apa mboten? Oh, langsung purun. Kula lanjutno ceritanya. Pada saat itu apa yang terjadi? Yang kedua apa? Jenengan itu istiqomah sholawati 1000. Kemarin jenengan ragu, wis 1000 apa gurung? Kata Rasulullah, jenengan pun 1000 dan sholawati diterima. Langsung dek. Gak ono sing ero sing aku iki sholawatan 1000 sedina, tapi dia tahu berarti dari Rasulullah. Lalu apa pesannya dari Rasulullah yang ketiga? Kula gak ada utang terus Kanjeng Nabi jenengan kengken bayar. Langsung dikeluarkan dari Baitul Mal 500 dinar. Kemudian diberikan 1000 dinar ke hadamin jaibi. Ini dari uangku pribadi 1000 dinar setara 4 miliar, yang 506 miliar berarti totalnya. Kemudian apa? Balik bu nang qadhi. Qadhi getok. Qadhine bilang apa? Aku yakin engkau datang. Iya, aku mau bayar utangmu. Aku jangan dipenjara. Jangan bayar. Aku mambengi turu ngimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Kata ele aku nggak ngewangi awakmu, maka aku tidak diakui menjadi umatnya. Maka pada saat itu aku sing bayar utangmu. Loh niki lho Bu, barokai solawatan, utangi 2 miliar, tapi surplus menjadi 6 miliar. Nah niki monggo sareng-sareng kita sabitkan di hati kita sholawat sareng-sareng ping 3 nggih. Coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh kula niki terakhir ijazah kula nate datang ten Solo ten Habib Syekh. Kemudian kula diijazahi, beliau bilang begini, aku iki ya gak iso kerja, aku kon kerja ya rapati kuat. Tapi beliau nggak ada koah itu ruang pertemuan mewah Bu, luwe mewah timbang masjid niki. Iki tak bangun dewe. Aku diijazahi guruku. Ya napa ijazah Habib ngeten. Niki dieling-eling, gak oleh dicatet, kudu dieling-eling. Gak oleh dicatet nggih. Monggo sareng-sareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Niku pisan moro ditambahi ping 100 sallallahu alaihi ping 100. Diwaca kapan? Mari subuh ambek mari maghrib. Jenengan istiqomahaken dievaluasi sampai maulid ulan depan. Tirose Habib Syekh Fadilai insyaallah. Maka nopo yang terjadi? Maka awake dhewe gak dijauhkan dari kefakiran, dijauhkan dari utang-utang. Insyaallah sing duwe utang segera bisa sapa sing sik jomblo ndang oleh sapa sing sik durung duwe omah ndang oleh Maka inilah pesan dari saya pribadi, monggo diistiqomahkan sholawat. Fa insyaallah maulid niki oleh-oleh ya siji berkat, sing loro ijazah niku wau. Purun napa mboten? Berarti kula niku wau ngijazahaken, nanti monggo sareng-sareng dijawab qabiltu, ngoten nggih? Kula ijazahaken yang kula dapatkan dari Habib Syekh kenjenengan sedanten. Alhamdulillah. Nggih niku mawon kula akhiri sampun dalu, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita akhiri dengan doa. Sebelum kita doa, kita tundukkan kepala kita, kita kosongkan hati kita, kita tawadhukan kita di hadapan Allah dengan kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita angkat tangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta quluba anbiya'ik wa rusulik wahdina bi hidayatil qur'ani wa sunnati rasulik waj'alna ahlal ilmi wat taqwa wal khair wa adkhilna fi zumratil awliya wal ulama wal a'immati was
والصديقين والشهداء والصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل دعاء. Ya Allah, kami yang dikumpul di sini ya Allah, jangan sampai kita meninggalkan tempat ini maghfirahmu belum turun. Turunkanlah maghfirahmu sebelum kami meninggalkan majelis ini ya Allah. Ya Allah, kami di sini berkumpul semata-mata satu ingin mendapatkan ridhamu, yang kedua mendapatkan cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami setiap hari semakin cinta dan semakin cinta terhadap baginda Muhammad SAW. Jadikanlah lisan kami senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, jangan sampai kita lupa ya Allah. Jadikanlah kita istiqomah ya Allah. Jadikanlah saya, anak saya, orang tua saya, istri saya, suami saya, semuanya menjadi ahli sholawat yang dicintai oleh baginda Muhammad, sehingga nanti kalau kita mati tatkala ditimbang dosa kami lebih banyak ya Allah, tapi Engkau ampuni dosa kami barokahnya syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini kami bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah hidup kami ini berkah, hidup kami ini penuh dengan cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah ridhamu turun kepada kami, syafaatmu ya Rasulullah kami nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.